Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah. Salam sejahtera juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Doa kami, Bapak Ibu Saudara, berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Kita akan mulai ibadah kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Allah yang suci, maha mulia. Kita akan siapkan hati kita, pastikan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Maha
pujian hanya bagimu. Oh, mata kepercayaan hanya bagimu. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pendeta Naomi akan membuka ibadah kita. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama pujian bagimu ya Bapa, meninggikan namamu ya Tuhan, sehingga hadirat kuasa-Mu turun atas tempat ini, turun menjamah setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan, mengalami keadaan yang daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini, biarlah kuat kuasa dari Roh Kudus memimpinnya, sehingga ibadah kami ini ibadah yang mengandung arti di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu, kami serahkan ibadah kami ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan,
namanya. Karena Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Amen. Katakan kemuliaan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar berita firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan pada saat ini. Dan saya beri tema, tetap sehat di masa pandemi COVID-19.
COVID-19, tetap sehat. Hari ini untuk orang sehat banyak hal yang dilakukan, ya. Banyak cara yang diperbuat, banyak hal yang dicari, ya. Untuk supaya tubuh tetap sehat. Ada yang olahraga rutin, ada yang minum jeruk setiap pagi, ada yang olahraga pagi sore, ada yang jaga ketat makanannya, ada yang nggak pernah keluar rumah, ya, macam-macam supaya tetap sehat dan lebih lagi supaya tidak terpapar COVID-19, ya, atau tidak kena penyakit, tidak kena virus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, caranya supaya tubuh tetap sehat di masa pandemik ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati kita harus tetap gembira atau tetap senang. Your heart must stay happy. Ya, jadi hati kita harus tetap senang. Memang kondisi yang ada ini membuat kadang-kadang orang membuat untuk happy aja itu susah sekali. Ya. Karena begitu banyak tekanan yang terjadi, tekanan di pekerjaan, tekanan dalam mengatur atau memimpin anak buah, tekanan untuk cari pekerjaan, dan banyak faktor. Ya. Itu yang membuat orang kadang-kadang hatinya tidak bisa tentram. Orang yang hatinya tidak tentram itu bawaannya stres. Orang yang stres tidak bisa sukacita. Orang yang stres tidak bisa hatinya gembira atau senang. Benar? Benar atau benar? Ya. Nah, supaya saudara dan saya tetap gembira dalam kondisi dan keadaan dalam situasi apapun, maka kita ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus harus tetap mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih dekat lagi. Ya. Nah, bagaimana supaya saudara-saudaraku, cara supaya tubuh kita tetap sehat di masa pandemi ini? Yang pertama, saya katakan bahwa hatimu harus tetap gembira. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana supaya kita tetap sehat di masa pandemik ini? Ya. Hati harus tetap gembira, tetap sukacita. Orang yang gembira, orang yang hatinya senang itu bisa kelihatan dari wajah. Wajahnya sumringah, wajahnya itu terpancar. Sesuatu yang luar biasa. Senyumnya itu benar-benar mantap. Itu kalau orang lagi hatinya senang, hatinya lagi gembira. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam teks bahasa Inggris, a glad heart makes a healthy body. Ini lebih baik lagi. Jadi dalam hati yang gembira membuat tubuh jadi sehat. A glad heart makes a healthy body. Hati yang gembira membuat tubuh ini jadi sehat. Itu sebabnya kita harus bawa hidup kita ini supaya dalam kondisi dan keadaan apapun, saudara dan saya harus tetap gembira, tetap sukacita. Walaupun kita ada di bawah tekanan, oleh karena situasi dan kondisi yang ada, menekan jiwa kita, menekan pikiran kita, menekan hidup kita. Dan bagaimana supaya tetap gembira? Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Itu alasannya. Alasannya itu ada. Ya, kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Amin. Haleluya. Ada alasannya. Kenapa kita disuruh bersukacita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika hati ini
gembira, hati ini senang, maka tubuh akan mengeluarkan reaksi kimia dan akan melepaskan hormon kebahagiaan. Yang pertama namanya endorfin, yang kedua namanya serotonin, yang ketiga namanya dopamin, dan yang keempat namanya oksitosin. Keempat hormon kebahagiaan ini ketika hati kita gembira, maka kimia senyawa dalam tubuh ini akan melepaskan hormon ini. Dan itu membuat daya tahan tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Alkitab berkata, Alkitab mengatakan bukan tanpa alasan. Jauh-jauh hari, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat tubuhnya jadi sehat. Jadi jangan ke bawah stres. Ya, jadi salah satu hormon yang mempengaruhi kita untuk tetap tetap sehat, tetap gembira adalah serotonin. Ini adalah hormon kebahagiaan, mengatur suasana hati dan mencegah depresi. Jadi ketika hormon ini bekerja mempengaruhi tubuh kita, maka saudara dan saya akan tetap happy, tubuh ini akan tetap kuat, tubuh ini akan tetap sehat dalam kondisi dan situasi apapun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang endorfin hormonnya merupakan penghilang rasa sakit alami. Jadi ketika kita senang, maka hormon ini akan bekerja dan sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh akan hilang lenyap. Yang kalau hormon oksitosin itu adalah hormon yang orang lagi salah satu membuat orang senang, happy, dan hormon ini bekerja adalah ketika orang lagi jatuh cinta, gitu loh. Jadi orang jatuh cinta kan hatinya berbunga-bunga senang. Nah saat itu dah hormon oksitosin bekerja. Itulah sebabnya jarak, waktu, cuaca tidak menjadi penghalang bagi orang yang sedang jatuh cinta. Amin. Jarak jauh pun dianggap dekat, hujan deras pun dianggap nggak ada hujan. Gitu. Kenapa? Hormon itu yang bekerja, sehingga apapun diterobos, mau gelap gulita kayak apa, kayak pokoknya tetap diterobos. Itu salah satu. Jadi kalau orang yang sedang jatuh cinta, itu hormon ini yang bekerja, oksitosin. Itu yang membuat orang tetap awet muda, senang, happy, senyum terus, tanpa minum kopi tetap senyum, tetap bahagia. Nah itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan keempat hormon tadi itu? Salah satu cara untuk mendapatkan hormon kebahagiaan adalah berpikir positif. Amin. Positive thinking itu perlu kita kembangkan dalam diri kita. Filipi pasal 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, pikirkan apa yang benar. Kita baca lagi ayatnya bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah tidak akan mendatangkan depresi dalam tubuh kita. Justru sebaliknya akan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amen. Jadi ketika kita dalam situasi tertekan dan lain sebagainya, pikirkan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa membuat hidup kita, bisa membuat hati kita sukacita. Ingat masa kecil dengan orang tua, dan orang tua memberikan perhatian yang baik. Pas kita perlu, ada yang mereka sediakan. Makanya anak-anak itu kalau sama orang tuanya diajak pergi,
Karena itu salah satu juga hubungan batin antara orang tua dengan anak. Hormon ini juga bekerja dalam tubuh manusia. Makanya anak-anak kalau diajak ke mall yuk, bisa loncat-loncat dia. Senang dia. Ayo jalan ke sini yuk, makan es krim yuk, ke McD yuk, anak-anak senang sekali. Saya ingat anak saya dulu, ajak, ayo pak, semangat dia. Malas mandi pun langsung loncat, siram-siram dan pergi. Happy dia. Kenapa happy? Hormon ini yang sedang mempengaruhi tubuhnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, yang tetap olahraga ringan, ya, tidur teratur, makan teratur. Jangan tidur jam 4, bangun jam 6, nggak teratur itu. Bangun pagi masih pusing-pusing, puyeng-puyeng, mikirin kerja, stres dah. Sampai di kerja ada masalah, yang harusnya sudah beres nggak beres, tambah. Akhirnya yang tubuh ini harusnya sehat jadi sakit. Amin. Tetap sehat di masa-masa pandemik ini. Amin. Ya, caranya adalah hati kita harus tetap gembira. Ya, mikirkan hal-hal yang positif. Karena itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya situasi akhir-akhir ini orang mau buka pekerjaan pun yang agak sulit. Dalam sudah buka pekerjaan pun untuk menjaganya juga sulit. Ya, memimpin karyawan juga tidak gampang. Itu yang kadang-kadang membuat orang stres. Jauh-jauh hari kita diberikan informasi oleh firman Tuhan. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum para pakar kesehatan ini menemukan senyawa kimia dalam tubuh manusia, ya, yang bisa mengeluarkan hormon tadi yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, kitab Amsal jauh-jauh hari sudah memberikan kita informasi yang akurat. Yang kita sudah baca tadi dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Jadi tetap sukacita dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Sehingga tubuh ini tetap sehat, tetap kuat. Jadi kita akhirnya dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa bekerja. Dengan bekerja kita bisa menghasilkan, ada income. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap kita sukacita, berpikir positif, olahraga yang rutin, ya. Jangan hanya makannya rutin, olahraga harus rutin. Jangan hanya tidur yang rutin, olahraga harus rutin. Supaya tubuh tetap sehat dan kuat. Puji Tuhan, GPI Blessing Ministry hampir jarang jemaatnya sakit, ya. Karena mungkin semuanya sukacita. Selama pandemi ini rasanya ya satu aja, Ibu Daniel, tapi itu pun karena memang dia kekurangan zat elektrolit dalam tubuh, makanya ya kadang-kadang kalau itu kurang maka tubuhnya lemah. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur sekali Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dan saya lihat ini kenapa hal ini bisa terjadi dalam komunitas gereja kita di Blessing Ministry, karena semua masih antusias hingga saat ini. Amin. Masih tetap antusias beribadah, masih tetap antusias memuji dan menyembah Tuhan, masih tetap antusias untuk berdoa, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Itu yang membuat tubuh tetap sehat. Lebih daripada itu, karena Tuhan menjaga dan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Jadi ini sering firman Tuhan pada saat ini,
kesimpulannya adalah yang pertama, jaga hati tetap gembira. Yang kedua, tetap berpikir positif, olahraga ringan, tidur yang cukup, makan yang cukup. Maka kesehatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka tubuh yang sehat yang diidamkan oleh semua orang, ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ingat, hari ini orang semua berpikir untuk sehat. Firman Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan sudah memberikan kita solusi. Hati harus tetap jaga, tetap sehat, tetap gembira di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Alasannya supaya saudara dan saya tetap kuat, sehat, diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Tuhan Yesus juga memberkati semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang mendengar berita ini. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gabriel Supriyono. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita bersukacita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita percaya itu terjadi. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apa yang kita percaya, apa yang kita ucapkan terjadi. Terjadi oleh karena mujizat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai. Amin. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Biar karena pujian ini menjadi doa kita. Kiranya Engkau memberkati terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Dan kiranya
berani berkata, orang-orang yang bergembira karena Tuhan, maka keinginan hatinya dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan berikan itu. Itu sebabnya saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bergembiralah karena Tuhan. Apa yang engkau percayai terjadi, apa yang kau inginkan terjadi. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesusahan, tetapi kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, peluang besar terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Engkau mengalami terobosan, engkau mengalami apa yang engkau inginkan. Pintu-pintu yang sudah tertutup berabad-abad, hari ini terbuka, hari ini terbuka, terbuka. Bagimu yang percaya, masa-masa pandemi COVID-19 ini peluang besar, ini mujizat besar, ada terobosan, ada keajaiban. Apapun yang engkau percaya hari ini, tidak perlu engkau maju ke depan, angkat tanganmu. Mengalir mujizat Tuhan, mengalir berkat Tuhan, mengalir peluang-peluang yang dari Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu terjadi. Engkau pulang dari tempat ini mengalami terobosan, mengalami keajaiban, mengalami mujizat. Apa yang belum pernah engkau alami, engkau akan alami terjadi. Dalam nama Yesus Kristus. Oh, tidak ada sakit penyakit. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan menjauhkan dari mara bahaya. Oh, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oh, aktifkan imanmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan damai sejahtera, dengan kekuatan untuk mencipta. Sungguh kami diberkati oleh firman-Mu hari ini. Ketika kami bergembira karena Tuhan, ketika kami bersukacita di dalam Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Saya merasakan saudara, bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Apa yang engkau alami hari ini, apa yang engkau pikirkan hari ini peluang besar untuk langkah dalam masuk area mujizat Tuhan, masuk dalam dimensi roh. Roh Kudus sedang bekerja. Aktifkan imanmu, percaya apa yang ada Tuhan taruh dalam hatimu. Terjadi. Baik saudara yang ada di tempat ini, baik saudara yang ada di rumah, Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan sedang mencurahkan peluang-peluang baru. Tuhan memberikan kekuatan baru. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap visi besar. Dimensi roh kami sedang bekerja. Mari Roh Kudus Engkau memimpin kami. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami keajaiban Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau melewati hari ini dengan sukacita. Biarlah kebahagiaan dari Tuhan terus menerus. Apa yang engkau alami terjadi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, perkatakan dengan iman, terjadi atas engkau. Kiranya damai sejahtera berlimpah. Kiranya potensi yang ada di dalam dirimu akan muncul keluar, dan kapasitas yang ada dalam dirimu akan muncul keluar. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan membawa dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kuasa Tuhan akan turun atas engkau berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur atas hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Abdon yang sudah menyampaikan firman, dan kuasa Allah mengalir berlimpah. Pengurapan Tuhan turun atasnya, atas keluarganya, atas orang-orang yang dikasihnya. Dan hari ini berkat Allah mengalir berlimpah.
Dan setiap kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya mengalami kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Hari ini kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Kita akan memberi persembahan dengan kasih Kristus. Masih jangan berdoa untuk semua. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Penyediaan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Dan ini saat yang terbaik Tuhan. Engkau telah memberi kami makan yang cukup, kami kenyang, rohani kami kenyang Tuhan dengan firman-Mu. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam setiap saat Tuhan. Di dalam segala hal Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar benih firman itu tumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan menjadi surat-surat terbuka Tuhan. Luar dan sana Tuhan. Mereka perlu kasih-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan saat yang terbaik Tuhan. Untuk kami memberikan yang terbaik Tuhan. Dari sebagian harta kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami memberkati Tuhan pekerjaan tangan-Mu. Kami memberkati Tuhan dengan sukacita Tuhan. Saat ini biarlah kami menabur dengan sukacita Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan Tuhan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak ada yang berkekurangan saat ini Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan gembala kami yang baik. Engkau sediakan Tuhan makanan, minuman yang terbaik Tuhan buat kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir terhadap apapun. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Yeah.
berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara dan saya ada dalam rencana besar Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan. Dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Ibadah selesai. Tuhan berkati.